Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 5 pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di sini kita akan belajar bersama tentang kisah teladan Luqman. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sholih. Dia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Bau'ro bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar atau ayah Nabi Ibrahim. Luqman hidup selama 1000 tahun. Dia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman banyak bersyukur. Amati dan baca dengan tartil Quran surat Luqman ayat 12 berikut ini. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, pelajarannya dapat diambil dari Quran surat Luqman ayat 12 tadi adalah 1. Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahi hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, Allah katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Nah, nasihat Luqman kepada anaknya. Ada 3 nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar." Apa arti mempersekutukan Allah?
Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, yaitu Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Zalim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Sebagaimana Quran Luqman ayat ke-18. Wala tusa'ir khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Luqman ayat 18 adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu dengan teman, mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong lagi membanggakan diri. Artinya orang yang sombong itu dibenci Allah. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqmanul Hakim yang harus kita teladani. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan sebagaimana dalam surat Luqman ayat 17. Ya bunayya qimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan apa? 1. Rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata yang santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan tepat waktu. Kemudian kita dianjurkan untuk menghindari perbuatan yang buruk atau mungkar, misalnya menyekutukan Allah atau syirik, membenci kedua orang tua, membenci bapak ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kotor. Hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Demikianlah pembelajaran tentang kisah keteladanan Luqman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.